Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama Oki Saputra, NIM 2019-11234, jurusan S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu yang saya gunakan itu menggunakan data kelompok. Ya, data yang saya gunakan itu ada sebanyak 100 data. Jadi data yang saya gunakan itu adalah data jumlah siswa setiap angkatan. Nah, jumlah keseluruhannya itu ada 100 data. Nah, jadi data ini itu ada 100 data. Jika kita hitung satu persatu itu akan 100 data. Kemudian untuk membuat distribusi frekuensi itu ada 7 langkah atau 7 tahapan. Dimana yang pertama adalah kita harus mengurutkan nilai data dari nilai terkecil ke nilai tertinggi. Nah, yang kita urutkan adalah data ini. Nah, data ini kita urutkan dari yang terendah hingga ke tertinggi. Nah, di sini saya sudah mengurutkannya. Nah, itu data terendahnya didapatkan 200. Kemudian data tertingginya didapatkan 410. Nah, setelah diurutkan dan ditentukan, kemudian kita lanjut ke step yang kedua, yaitu menghitung nilai rank. Nah, dimana untuk menghitung nilai rank itu menggunakan rumus nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Jadi nilai tertingginya itu tadi ada 410, nilai terendahnya ada 200. Jadi ranknya itu 400 dikurangi 200, dapat hasil 220. Ini adalah nilai rank. Selanjutnya langkah ketiga itu menghitung jumlah kelas. Nah, untuk menghitung jumlah kelas ini kita gunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Nah, log N ini artinya itu jumlah data. Nah, jumlah data tadi yang ini, N itu jumlah data. Ini ada berapa? Tadi ada 100. Jadi rumusnya itu K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 100. Dapatkan hasil 7,644. Nah, kita bulatkan ke atas menjadi 8. Jadi jumlah kelasnya itu ada 8. Kemudian selanjutnya kita hitung interval kelas, CI. Nah, untuk menghitung interval kelas kita gunakan rumus CR per K. Nah, di mana R ini adalah nilai rank yang tadi yang sudah kita dapat 220. Kemudian K ini adalah jumlah kelas. Nah, jumlah kelas kita tadi sudah dapat 777,644. Nah, jadi di perhitungan itu 210 per 2,644, didapat hasil 27,47252747. Nah, hasil ini kita bulatkan menjadi 28. Selanjutnya langkah yang keempat itu langkah yang kelima itu membentuk kelas-kelas distribusi frekuensi. Nah, di langkah kelima ini kita menentukan data terkecil dan ujung bawah kelas interval. Nah, data terkecilnya itu kan tadi 200. Kemudian ujung kelas bawah interval yang dipilih itu 200. Kemudian kita lanjut ke langkah yang keenam. Nah, langkah keenam kita sudah memulai membuat tabel. Nah, di langkah keenam ini ada 8 kelas. Nah, 8 kelas ini dari mana? Dari yang tadi yang sudah kita hitung, yaitu jumlah kelas. Nah, jumlah kelasnya ada 8. Jadi kita membuat tabelnya pun ada 8. Selanjutnya ujung bawah kelas interval. Nah, ujung bawah kelas interval tadi kan sudah kita tentukan. Nah, ini dia ujung bawah kelas interval yang dipilih itu 200. Nah, jadi di sini kita tulis ujung bawahnya itu 200. Kemudian ujung atas kelas interval. Nah, untuk ujung atas kelas interval itu ujung bawah kelas interval kita tambahkan dengan tadi apa?
yang sudah kita cari itu interval kelas 28. Ini 28 jadi. Nah, berarti untuk yang ujung atas interval itu 200 ditambah tadi interval kelas itu 28 dikurang 1. Kita dapat 227. Kemudian kelas intervalnya sudah kita bisa buat, yaitu 200 sampai dengan 227. Nah, kemudian yang kedua itu sama, kita gunakan interval kelas yang sebelumnya itu 227 ditambah 1, didapatlah interval bawahnya itu 228. Kemudian untuk ujung atas kelas intervalnya sama seperti yang sebelumnya, seperti yang ini. Jadi 228 ditambah interval kelas itu 28 dikurang 1, didapatlah 255. Nah, jadi untuk kelas interval yang kedua itu 288 sampai 255. Nah, karena ini ujung bawahnya dan ini ujung atasnya. Nah, untuk yang ketiga, kelas ketiga itu sama seperti yang kedua. Untuk yang keempat juga sama, kelima juga sama, bisa dicari sendiri sampai dengan yang terakhir yaitu yang ke-8. Yang ke-8 itu ujung bawahnya itu 395 ini ditambah 1 jadi 396. Nah, jadi 396 ini adalah ujung bawah kelas interval. Selanjutnya ujung atasnya itu kita tambahkan interval kelasnya dikurang 1. Interval kelas kan tadi 28. Jadi 396 ditambah 28 dikurang 1. Dapatkan hasil 423. Nah, jadi untuk kelas yang terakhir atau kelas yang ke-8 itu interval kelasnya 396 sampai dengan 423. Nah, selanjutnya langkah yang ketujuh itu menentukan nilai-nilai observasi ke dalam kelas-kelas yang sesuai serta menghitung main point, tepi kelas, dan frekuensi kumulatif. Nah, di step yang ketujuh ini itu kita sudah membuat tabel. Nah, tabelnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ini tetap kita buat itu 8 kelas. Kemudian kelas intervalnya ini dari mana? Dari yang sudah kita cari tadi, yaitu dari sini. Nah, dari sini nih kita pindahkan ke sini kelas interval kan. Nah, setelah itu tepi kelas dari mana? Nah, tepi kelas itu kita lihat di sini kan 200. Nah, berarti kita 200 dikurangi 0,5. Nah, jadi didapat 199,5. Setelah itu untuk tepi kelas yang kedua itu kan ini 227. Nah, 227 itu tepi kelas itu sampai dengan 227 ini ditambah 0,5 jadi 227,5. Nah, untuk yang kedua, untuk yang kelas kedua itu sama, dia kan ujung intervalnya itu sampai 255. Nah, jadi 255 ini kita tambah dengan 0,5, didapatlah hasil 255,5. Nah, untuk yang ketiga itu ujung kelas intervalnya itu 283. Nah, 283 ditambah dengan 0,5 didapat 283,5. Untuk keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8 itu sama seperti yang tadi kita lakukan ke 1, kedua, dan ketiga. Nah, jadi untuk yang terakhir itu kan dia kelas intervalnya sampai dengan 423. Nah, 423 ditambah 0,5, 423,5. Jadi tepinya itu adalah 423,5. Nah, kemudian selanjutnya ada tabel batas kelas. Nah, untuk batas kelas ini kita lihat tadi batas kelas tepi bawahnya berapa, itu 195,5 sampai dengan 227,5. Nah, untuk yang kedua itu kan dia 228. Nah,
dikurangi 0,5 dapat 227,5 sampai dengan 255,5. Nah, sama yang ini ditambah 0,5. Yang ketiga itu kan dia kelas intervalnya 256 sampai 283. Jadi 256 dikurangi 0,5 dapatlah 255,5 sampai dengan ini 283 ditambah 0,5 jadi 283,5. Nih bisa dipindahkan. Nah, yang ini kita dapat dari yang ini. Nah, untuk yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8 itu sama seperti yang ke-1, 2 dan 3 tadi yang sudah dijelaskan, yaitu kelas interval yang pertama itu dikurang 0,5 dengan kelas interval yang keduanya itu ditambah 0,5. Jadi ini kan kelas intervalnya itu 396 sampai dengan 423. Jadi untuk batas kelasnya itu 396 kurangi 0,5 sama dengan 395,5. Dan selanjutnya itu 423 ditambah 0,5 itu dapat 423,5. Nah, kemudian mencari tabel FI. Nah, FI ini adalah frekuensi. Nah, untuk mencari nilai frekuensi ini kita bisa tahu dapat dari mana? 5, 6, 18 sampai dengan 16 itu kita lihat dari data yang tadi sudah kita susun. Nah, dari data yang sudah kita susun, nah data yang ini. Nah, data yang sudah kita susun yang dari terkecil hingga terbesar. Nah, untuk frekuensi tadi kan ada frekuensinya itu 5. Nah, 5 ini kelas intervalnya itu 200 sampai dengan 227. Nah, kita lihat di data yang 100 tadi. Nah, di sini kan yang 200 sampai 227, 200 sampai dengan 227. Nah, ini kan cuma sampai sini. Nah, sini 248 sudah melebihi. Nah, jadi berapa itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita pindahkan 5. Jadi frekuensinya itu ada 5. Kemudian yang kedua itu tabelnya 228 sampai dengan 255. Nah, kita lihat lagi di data 228 sampai dengan 255. Nah, kan jadi dari sini sampai dengan 225. Nah, ini sampai 226 berarti sudah melewati, cukup sampai sini. Nah, sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6 frekuensinya. Untuk yang ketiga itu sama seperti yang ke-1 dan ke-2. Untuk ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 hingga ke-8 itu sama. Kita lihat pada data yang sudah kita susun. Contohnya ini yang terakhir itu ada 39 sampai 423. Nah, kita lihat di datanya sampai dengan 423 ada berapa dari 396. Nah, 396 berarti kita mulai dari sini sampai dengan terakhir sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jadi frekuensinya ada 16. Ini frekuensi ini jika ditotal itu 5 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 24 ditambah 19 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 16 itu adalah 100. Jadi datanya itu ada banyaknya 100 data. Kemudian mencari nilai XI. Nah, XI ini itu adalah nilai tengah. Dimana untuk mencari nilai XI ini kita menggunakan atau menghitungnya dengan cara ini. Kelas interval yang ini 200 ditambahkan dengan kelas interval yang ini 227. Nah, di sini saya sudah melakukan perhitungan ya. XI-nya itu 200 ditambah 227. Nah, dari sini di per 2. Nah, didapatlah hasil
sama dengan 427 per 2 sama dengan 213,5. Nah, ini didapatlah 213,5. Untuk yang kedua itu sama, 228 ditambah 255 dibagi 2. 200 untuk yang kedua itu 228 ditambah 255 bagi 2 per 2 itu sama dengan 483 per 2 sama dengan 226,5. Nah, hasil ini kita pindah ke sini. Jadi 226,5. Nah, untuk yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8 itu sama seperti yang tadi ke-1 dan ke-2 itu nilai ini ditambah dengan nilai ini dibagi 2 dapatlah hasil ini. Selanjutnya itu ada frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari ini kita lihat ke depannya, ke awal tadi, ke yang kelas interval. Ini kan kurang dari 200, lihat ini kan 200. Nah, jadi angka yang kurang dari interval kelas ini yaitu kurang dari 200. Ini kan 200, jadi yang kurang dari 200. Kemudian ini 228, jadi yang kurang dari 228. Selanjutnya itu kurang dari 256. Nah, ini 256 kurang dari 256 sampai seterusnya, sampai dengan yang interval kelas yang sampai dengan kelas interval yang ke-8. Nah, untuk yang ini itu untuk yang terakhir. Nah, terakhir ini kan ini kelas intervalnya sampai 423. Nah, jadi yang kurang dari 423. Sekarang kita lihat kurang dari 200. Nah, yang kurang dari 200 apakah ada frekuensinya? Enggak ada. Jadi 0, tidak ada. Kemudian lihat yang frekuensi kurang dari 228. Kurang dari 228 kita lihat ternyata ada 5. Nah, jadi di sini frekuensi kumulatif kurang dari 228 itu 5. Selanjutnya frekuensi kumulatif kurang dari 256. Nah, kita lihat 256 ternyata ada, ya kurangnya itu 5 ditambah 6 itu sama dengan 11. Nah, untuk kurang dari 284, kurang dari 312, kurang dari 340, kurang dari 368, kurang dari 396 sampai dengan yang terakhir itu kurang dari 424, itu perhitungannya sama seperti yang sebelumnya tadi. Kita hanya tinggal tambahkan, misalkan dia frekuensi 284 kan di sini. Nah, jadi frekuensi kurang darinya tinggal kita tambahkan 18 ditambah 6 ditambah 5. Nah, dapat hasil sampai seterusnya. Kemudian yang kedua itu ada frekuensi kumulatif lebih dari. Sama, untuk angkanya itu seperti yang frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu 200, 228, 256 sampai dengan 424. Nah, untuk kurang dari ini kita lihat kurang dari 200. Nah, yang kurang dari ini lebih dari. Nah, untuk lihat yang lebih dari 200 ada atau enggak. Nah, kita lihat yang lebih dari 200 ternyata banyak di kelas. Ada lebih dari 200 ada 5, 6, 8, 24. Nah, jadi totalnya itu ada 100. Jadi yang lebih dari 200 itu ada 100 data. Selanjutnya yang kurang dari 228. Nah, berarti kan kurang dari. Nah, lebih dari. Nah, yang lebih dari 228 ini kita lihat. Nah, kan hanya dikurang 5. Nah, kan ini 200 sampai 227. Nah, di sini yang lebih dari 228 berarti lebih dari interval yang kelas interval yang kedua ini. Ada berapa? Ada 6, 18, 24 sampai 16. Itu jika dijumlahkan ada 95.
kemudian lebih dari 256. Nah, yang lebih dari 256 ada di kelas interval ke-3 256. Nah, yang lebih dari 256 itu ada 18, 24, 19, 8, 4, 16, didapatkan hasil 289. Nah, untuk frekuensi kumulatif lebih dari yang 284, 312, 340, 368, 396, 424 itu untuk mencarinya sama seperti yang tadi, yang ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, selanjutnya ada frekuensi relatif. Untuk frekuensi relatif ini itu ada perhitungannya. Jadi untuk menghitung nilai frekuensi relatif ini itu kita gunakan ini dia, frekuensi relatif sama dengan frekuensi FI. Nah, FI itu yang mana? Yang ini. Yang ini nih frekuensi FI, yang ini berarti. Kemudian per N. Nah, N itu apa? N itu jumlah keseluruhan, jumlah data. Nah, jumlah datanya itu kan ada 100 tadi. Nah, jadi dikali 100%. Nah, untuk perhitungan yang pertama ini ada ini 5. Ini frekuensinya ada berapa nih yang pertama? Yang pertama itu ada 5. Nah, hanya ada 5, berarti 5 per 100. 100 itu angka jumlah data dikali 100 sama dengan 5%. Nah, berarti frekuensi kumulatif yang pertama didapat 5%. Selanjutnya frekuensi kumulatif yang frekuensi relatif yang kedua itu frekuensinya ada 6. Jadi 6 per 100 dikali 100% dapat 6%. Nah, berarti frekuensi relatifnya itu 6%. Untuk yang frekuensi relatif ke kelas kedua, kelas ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8 itu sama seperti mencari frekuensi relatif yang kelas ke-1, kedua. Itu dengan menggunakan rumus frekuensi FI ini dibagi per N, itu jumlah datanya 100 dikali 100%. Nah, yang ketiga kita dapat 16% karena frekuensinya itu ada 16 per jumlah datanya ada 100 dikali 100% sama dengan 16%. Baik, itu untuk tabel distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan atau menghitung nilai median, nilai min, sama nilai modus. Di mana nilai nilai median itu adalah nilai tengah, nilai min adalah nilai rata-rata, dan nilai modus adalah nilai yang sering muncul. Dan kita akan juga bahas standar deviasi. Nah, untuk nilai median kita gunakan lagi tabel yang tadi sudah kita gunakan di awal. Tabel yang ini. Nah, tabel yang ini. Nah, tabel yang ini nih. Nah, yang ini kita masih gunakan nih tabel kelas intervalnya, kemudian frekuensinya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan tabel frekuensi kumulatif FK. Nah, di tabel sebelumnya kan tidak ada FK, hanya adanya frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, untuk menentukan median ini kita memerlukan tambahan tabel, itu nilai frekuensi kumulatif FK. Untuk frekuensi kumulatif FK ini gimana caranya? Nah, untuk frekuensi kumulatif FK ini kita lihat yang interval kelas 200 sampai 225 itu ada 5. Nah, ini kita pindahkan ke frekuensi 5. Nah, untuk frekuensi kumulatif yang interval kelas 228 sampai dengan 255 itu 5
ditambahkan dengan 6, jadi hasilnya 11. Selanjutnya itu yang ketiga itu 11 tambah 18 sama dengan 29. Selanjutnya juga sama, 29 ditambah 24 53. 53 ditambah 19 sama dengan 72. 72 ditambah 8 sama dengan 80. 80 ditambah 4 sama dengan 84. 84 ditambah 16 sama dengan 100. Nah, jumlah frekuensinya 100 dan frekuensi kumulatifnya itu ada 5, 11, 29 sampai dengan 100. Jadi yang pertama itu kita pindahkan. Untuk yang selanjutnya frekuensi kumulatif ditambah frekuensi FI, hasilnya 11. 5 ditambah 6 11. Begitupun sampai selanjutnya hingga yang ke interval kelas yang ke-8. Nah, untuk mencari median, pertama kita harus tahu letak kelas median. Nah, letak kelas median itu gimana caranya? Itu sigma F, FI. Nah, sigma FI per 2. Sigma FI ini adalah ini jumlah FI itu ada 100 per 2, jadi 100 per 2 sama dengan 50. Nah, jadi letak kelas mediannya itu ada di mana? Ada ini 29 kurang sampai berarti ada di 53. Nah, ini tandain, ini adalah letak mediannya. Nah, ini adalah letak mediannya di frekuensi kumulatif yang ke 53. Nah, kan karena di sini letak mediannya itu di 50. Nah, ini berarti kan selanjutnya untuk menghitung median itu menggunakan rumus median TB ditambah N per 2 kurang FK per F dikali P. Nah, di mana N per 2 ini, N ini kan adalah jumlah, itu jumlah frekuensinya, jumlah datanya. Ini kan ada 100. Kemudian FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum letak kelas median. Nah, ini kan kelas mediannya di sini, berarti FK sebelum kelas median ini adalah yang ini. Nah, jadi FK-nya itu kita gunakan yang di atasnya, itu 29. Kemudian frekuensinya, nah untuk frekuensi ini adalah FI. Nah, frekuensinya kita gunakan yang ini, yaitu 24. Nah, per dikali P. Nah, P ini apa? P itu adalah interval kelas. Nah, interval kelas itu ini ya. Kita hitung dari 200 sampai dengan 227 itu berapa? Nah, kita hitung 200, 221, 222, 223, 200, 201, 202, 203 sampai dengan 227 itu 8. Itu 8. Jadi untuk P ini adalah nilai ini sampai dengan nilai ini itu berapa sih? Jadi ini kita coba kita hitung 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 220 sampai dengan 227 itu kita dapat itu 28 ya. Jadi tinggal kita masukkan. Jadi P-nya itu 28. Nah, TB ini apa? TB ini adalah tepi bawah. Nah, tepi bawah. Kita lihat nih kan di kelas interval di 284. Nah, 284 ini tepi bawahnya itu dengan dikurangi
0,5. Nah, jadi 284 dikurangi 0,5 itu sama dengan 283,5. Selanjutnya n per 2. Nah, n per 2 itu n nya kan tadi 100 per 2 dikurangi FK. FK nya itu 29 dikurangi 29 per frekuensinya itu tadi 24. Nah, dikali P nya itu tadi 28. Saya tulis P sama dengan 28. Nah, kemudian kita hitung 283,5 ditambah 100 per 2 itu 50 dikurang 29 per 24 dikali 28. 283,5 ditambah 50 dikurang 29 21 per 24 dikali 28 sama dengan, nah kita dapat hasilnya nih 283,5 ditambah 24,5. Nah, jadi kita tambahkan itu 308. Nah, jadi nilai mediannya itu adalah 308. Baik, selanjutnya ada nilai mean atau nilai rata-rata. Untuk nilai rata-rata ini sama, kita masih menggunakan interval kelas dan frekuensi. Frekuensi tadi sudah jelas ya. Selanjutnya di nilai mean ini kita memerlukan XI. Nah, XI ini juga kan sudah kita cari sebelumnya itu di data ini, di data yang distribusi frekuensinya nih. Nah, XI ya, XI nya XI nya sudah dapat. Kemudian FI dikali XI. FI dikali XI. Nah, FI dikali XI itu tinggal FI dikali dengan XI. FI nya itu 5 dikali XI nya itu 213,5. Nah, jadi FI dikali XI itu sama dengan 1067,5. Kemudian yang kedua, di interval kelas yang kedua itu FI nya ada 6 dikalikan dengan 226,5 itu dapat 1359. Kemudian yang kedua itu ada 18 dikali 269,5 dapat 4850. Kemudian ada 24 dikali 297 sama dengan 297,5 sama dengan 7145, 7145. Kemudian ada 19 dikali 325,5 dapat 6184,5. Kemudian ada frekuensi FI nya itu 8 dikali 353,5 sama dengan 22.828. Sampai dengan yang terakhir itu frekuensinya 16 dikali XI nya itu 409,5 didapat 6.552. Nah, sigma FI kita jumlahkan, yang tadi ada 100. Kemudian selanjutnya sigma FI. Nah, sigma FI kali XI itu yang ini, data ini kita jumlahkan, dapatlah hasil 28.736. Nah, kita akan mencari nilai mean. Nilai mean ini adalah nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini kita cari dengan menggunakan rata-rata sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, sigma FI dikali XI itu sama dengan ini, data yang ini tadi yang sudah kita jumlahkan, yaitu 28.736. Kemudian sigma FI. Nah, sigma FI ini adalah 100. Jadi 28.736 per 100 sama dengan 287,36. Nah, nilai rata-ratanya berarti 287,36.
Nah, selanjutnya adalah nilai modus. Nah, untuk nilai modus kita hanya menggunakan tabel interval kelas dan frekuensi FI, frekuensinya saja. Nah, untuk nilai modus itu ini untuk nilai modus pertama kita harus tahu di mana letak nilai modus atau kelas modus. Nah, untuk nilai modus ini kita lihat frekuensinya yang paling besar atau yang paling besar angkanya. Nah, di sini kan di tabel ini frekuensi yang paling besarnya di 24. Nah, jadi di sini adalah kelas modusnya di 24 yang interval kelasnya 284,311. Nah, setelah kita tahu kelas modusnya, selanjutnya kita masukkan rumus untuk pencarian modus. Nah, untuk mencari modus itu MO ini adalah modus sama dengan TB. TB ini adalah titik bawah kelas interval ditambah D1. Nah, D1 ini selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, jadi D1 ini adalah selisih ini dengan kelas yang sebelumnya, dengan ini berapa selisihnya. Kemudian D1 bisa tambah D2. Nah, D2 ini selisih kelas modus dengan selisih kelas setelahnya. Nah, jadi yang ini kan selisih setelahnya, jadi 24 dengan 19 selisihnya berapa, dikali P. Nah, P ini yang tadi sudah kita cari yaitu 28. Nah, yang di sini P-nya itu 28. Nah, P ini yang ini 200 sampai dengan 227 kurang selisihnya berapa ya? Apa 200 sampai 227 itu berapa kan? Didapat hasil P itu 28. Tinggal kita masukkan TB titik bawahnya. Nah, kan kelas modusnya ada di 284 sampai dengan 311. Nah, berarti kan titik bawahnya itu adalah 284 dikurang 0,5. Nah, jadi didapat 283,5 ditambah D1. D1 itu tadi selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, 24 dengan 18 itu selisih berapa? Yaitu selisih 6. Nah, kemudian D1 per D1. Nah, D1 masih 6 ditambah D2. D2 ini selisih kelas modus dengan kelas setelahnya itu 19. 24 sampai dengan 19 selisihnya itu adalah 5 dikali P. P itu 28. Nah, didapat 283,5 dalam kurung ditambah 6 per 11. 6 per 6 tambah 5 itu 11 dikali 28. Didapat hasil 283 ditambah 15,28 dan hasilnya itu 298,78. Nah, ini adalah nilai modus. Selanjutnya ada standar deviasi. Untuk standar deviasi itu kita membutuhkan tabelnya itu lebih banyak, ada beberapa tambahan tabel. Yang pertama itu ada tabel XI kurang X rata-rata, kemudian XI dikurang X rata-rata kuadrat, kemudian ada FI dalam kurung XI min X rata-rata kuadrat. Nah, X rata-rata ini tadi sudah kita cari atau kita sudah dapatkan tadi, yaitu X rata-ratanya itu yang tadi kita cari di nilai min. Nah, X rata-rata itu, nah yang ini adalah X rata-rata nih, yang ini maaf nih, yang ini X rata-rata. Jadi kita tulis X rata-ratanya itu 287,36. Nah, selanjutnya untuk cari XI kan sudah, untuk mencari XI min rata-rata. Nah, XI min rata-rata ini kita cari
dengan cara XI. Nah, nilai tengah ini dikurangi dengan nilai rata-rata yang ini. Jadi 213,5 dikurangi dengan 287,36. Hasilnya itu min 73,86. Selanjutnya itu XI kurang X rata-rata yang kedua itu ada XI nya itu 226,5 dikurangi X rata-rata 287,36, dapat hasil min 60,86. XI yang kedua XI yang ketiga itu XI dikurang X rata-rata itu XI nya 269,5 dikurangi dengan X rata-rata 287,36 itu dapat hasil minus 17,86. Selanjutnya X yang keempat itu 297,5 dikurangi X nya 10,14 itu XI nya itu 297,5 dikurangi dengan X rata-rata, dapat hasil 10,14. Kemudian XI yang kelima itu dapat ini. Untuk mencari yang kelima, 6, 7, dan 8 itu sama seperti yang ke 1, 2, 3, 4. Jadi XI yang ini dikurangi dengan X rata-rata yang ini. Kemudian selanjutnya XI min X kuadrat. Nah, XI min X kuadrat itu jadi X yang ini, hasil ini kita kuadratkan. Nah, jadi yang pertama itu minus 73,86 dikuadratkan, dapat hasil 54,2996. Nah, kemudian yang kedua itu min ini, nilai XI min X ini dikuadratkan, dapat hasil segini. Kemudian yang ketiga juga sama, ini nilai XI min X rata-rata ini dikuadratkan dapat hasil segini. Untuk yang ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8 itu sama, nilai yang hasil yang ini kita kuadratkan. Kemudian yang selanjutnya ada tabel FI dikali XI min X kuadrat. Nah, jadi untuk yang ini itu hasil yang ini, hasil XI min X kuadrat, X rata-rata kuadrat ini dikalikan dengan X karena rumusnya ada dikalikan dengan FI. Nah, FI ini yang mana? FI ini yang ini. Jadi nilai yang ini, nilai kolom, nilai tabel ini kita kalikan dengan ini. Nah, hasilnya itu ini. Jadi tinggal kita kalikan aja, bisa dihitung langsung kok. Nah, kemudian sigma FI XI min X rata-rata kuadrat itu semuanya ini kita tambah, kita jumlahkan, dapatlah hasil ini X jumlahnya. Nah, untuk mencari nilai standar deviasi itu SD itu kita menggunakan rumus sigma FI dikali XI min X rata-rata per kuadrat per sigma FI. Nah, yang ini tuh di mana? Yang ini F ini itu yang nilai yang ini, nilai yang ini ya, yang ini adalah nilai ini sigma FI ya. Kemudian FI ini adalah nilai yang ini. Nah, jadi akar 420,8328 per 100. Nah, didapatkah akar 4002,208328. Karena dari akar kita nah,
kita hitung nih, dapatlah standar deviasinya. Akar ini kita hitung. Jadi standar deviasinya adalah yang ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke grafik. Untuk grafik kita set. Untuk grafik, nah untuk grafiknya itu ada 3 grafik. Yang pertama ada grafik histogram, ada grafik poligon, dan grafik frekuensi kumulatif yang kurang dari dan lebih dari. Nah untuk grafik histogram, nah ini diperoleh histogram. Nah untuk histogram ini kita lihat lagi gimana kita dapat nilai-nilai ini, dan nilai-nilai ini. Itu nilai ini adalah tepi kelas dan nilai ini adalah frekuensi Fi. Nah kembali lagi ke tabel yang sudah kita buat tadi. Nah untuk tabel yang ini, jadi untuk nilai tepi kelas ini itu kita gunakan ini tepi kelas ini. Nah untuk di titik yang ini, nih itu adalah pertemuan antara batas kelas atas kelas interval 200 sampai 227 dengan batas awal kelas interval 228. Nah, jadi di sini itu pertemuan yang akhir dengan yang awal. Nah, jadi di sini itu bertemunya. Nah, jadi kan di sini ada frekuensi 5 dan ada frekuensi 6. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk ini itu mulai dari 24 sampai dengan 24 ini adalah nilai frekuensi. Nah, yang ini adalah nilai frekuensi Fi yang ini. Nah, selanjutnya ada ini grafik untuk histogramnya. Jadi ini itu menggunakan frekuensi Fi, dan ini yang bawah itu menggunakan data tepi kelas. Nah, data yang tepi kelas yang ini, tepi kelas. Nah, selanjutnya ada poligon. Untuk poligon ini sama seperti yang sebelumnya, tapi untuk poligon ini kita sumbu X nya itu tidak menggunakan tepi kelas, tetapi kita menggunakan XI atau nilai tengah. Nah jadi sumbu yang ini semua kita menggunakannya XI. Nah XI ini ada ini semua nih, XI, tidak lagi menggunakan tepi kelas. Nah untuk yang ininya itu sama menggunakan frekuensi Fi. Nah di sini kan untuk nilai tengah 213,5 itu di frekuensi 5. Nah jadi 213,5 itu ada di 5 ya, kira-kira di sini. Ini sama dari 2, 4, 6 sampai dengan 26. Selanjutnya itu ada frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini yang kita gunakan itu frekuensi kumulatif yang kurang dari dan lebih dari. Nah, di sini terdapat 2 grafik. Nah, yang ini adalah grafik lebih dari ini. Untuk garis yang biru nih, mulai dari atas ke bawah itu lebih dari. Sedangkan untuk frekuensi kurang dari itu mulai dari bawah sampai dengan ke atas. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya itu sama, kita menggunakan yang ini. Itu mulai dari 0 sampai dengan 100, tidak menggunakan frekuensi Fi, tapi menggunakan frekuensi kumulatif yang kurang dari dan lebih dari. Nah, untuk di sininya kita menggunakan untuk sumbu ininya kita menggunakan yang tadi yang di sini. Nah, kurang dari 200. Nah, kita cek kurang dari 200 dan lebih dari 200. Nah, pokoknya
yang nilai ini kita di sini, dan nilai frekuensi yang ininya itu adalah 0 sampai dengan 100. Nah, ini frekuensi kumulatifnya. Nah, selanjutnya itu akan menjelaskan tentang kuartil, desil, dan persentil. Nah, untuk kuartil, desil, dan persentil, nah pertama saya akan membahas dengan kuartil. Nah, kuartil ini, nah frekuensi kumulatif dan frekuensi FI. Nah, itu frekuensi kumulatif tadi kan sudah dijabarkan di awal, yaitu ini dipindahkan, kemudian ini ditambah ini hasilnya ini ditambah ini hasilnya ini ditambah ini hasilnya ini ditambah ini hasilnya ini, dan ini ditambah ini, ya, ini ditambah ini hasilnya ini, kemudian ini ditambah ini hasilnya ini, dan ini ditambah ini hasilnya ini. Nah, frekuensi kumulatif seperti itu. Untuk mencarinya sama seperti sebelumnya. Nah, untuk mencari kuartil, yang pertama itu kita harus menentukan letak si kuartilnya. Nah, kuartil keberapa yang akan kita cari? Nah, untuk kuartil itu kan dia menggunakan rumus 1/4. Nah, jadi hanya sampai dengan kuartil 1/4. Nah, untuk menentukannya itu kita lihat, kita hitung. Nah, ya di sini saya akan menghitung Q1 atau kuartil ke-1. Nah, untuk kuartil ke-1 itu untuk menentukannya itu ada I/4 dikali N. Nah, karena kita mencari kuartil 1, berarti I-nya ini adalah 1/4 dikali 100. Nah, sama dengan 25. Nah, 25 ini kita lihat ada di frekuensi kumulatif yang mana. Nah, 25 itu ada di sini, berarti ya 25 ada di sini. Tandain ada di sini. Nah, kemudian rumusnya itu untuk Q1 itu titik bawah TB Q1, kemudian ditambah 1/4 itu karena Q1 yang kita cari dikali N, terus kemudian FK Q1. Nah, FK Q1 ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yang kita tentukan tadi. Jadi yang ini, yang atasnya. Kemudian FQ1. Nah, FQ1 ini adalah frekuensi kuartil 1. Nah, yang ini kan frekuensinya. Jadi tinggal kita masukkan itu 255,5 ditambah 20. Nah, ini kan 1/4 dikali N itu tadi sudah didapatkan 25. Nah, jadi 25 dikurang 11/18 dikali 28. Nah, 28 ini dari mana? Sama P. Nah, P ini itu yang tadi. Nah, yang dari 200 sampai dengan 227 itu berapa selisihnya? Berapa bedanya itu? Jadi selisihnya itu kan ada 28. Jadi P-nya itu 28. Nah, ini kita hitung 200. Nah, untuk TB-nya, TB kan kita ada di 256. Nah, 256 ini dikurangi dengan 0,5. Jadi itu ada 255,5 tambah 14/18 kali 28 hasilnya 200. Hasil kuartil 1 itu 277,28. Nah, untuk kuartil kedua itu sama seperti kuartil pertama, tetapi bedanya hanya di rumus untuk menentukan letak kuartilnya. Nah, I/4. Nah, karena I-nya kita akan mencari kuartil kedua itu, jadi kita gunakan 2/4 dikali 100, didapat hasil 50. Nah, udah dapat hasil 50. Nah, berarti di mana? Di sini nih, letak kuartil Q1-nya di sini, kita tanda ini sini. Nah, jadi tinggal kita masukkan 50 per FK Q2-nya itu sebelumnya itu ini, berarti kan 29. Itu FQ2-nya itu berarti 24
itu jadi 52. Ini untuk TB nya itu yang ini 284 dikurang 0,5, jadi dapat 283,5 tambah 50 kurangi 29 per 24 frekuensinya dapat. Nah, kuartil kedua dapat hasil segini 308 untuk kuartil kedua. Nah, selanjutnya kuartil ketiga. Nah, untuk kuartil ketiga itu sama seperti kuartil 1 2. Nah, tetapi yang membedakan itu karena di sini kita akan mencari kuartil ketiga, jadi I-nya itu kita gantikan dengan 3. Nah, jadi 3/4 kali 100 dapat hasil 75. Jadi letak kuartilnya itu di sini. Nah, letak kuartilnya. Kemudian untuk ke bawahnya sama, kita lihat TB-nya. Nah, TB-nya ini yang ini dikurangi 0,5, kemudian 3/4-nya itu adalah 75, FK Q3 nya itu yang sebelumnya selisihnya berapa itu dikurang FK itu ini maaf, untuk FK Q1 nya itu adalah frekuensi kumulatif letak Q dikurangi dikurangi yang frekuensi kumulatif sebelumnya. Jadi di sini FK Q3 itu jadikan di sini ada di 75. Ada di 75 itu ada di 75 kurang 2. Kemudian didapat hasil segini 410. Selanjutnya untuk Q4 ya, Q4 itu sama seperti Q1 2 dan 3. Yang membedakan hanya I-nya saja, karena Q4 jadi kita menggunakannya 1/4. 4/4. Nah, jadi kan di sini 4/4 itu kali 100 dapat 100. Nah, jadi letak kuartilnya ada di sini. Untuk selanjutnya itu 4/4 itu sama dengan tadi, tapi bawahnya itu ini dikurangi 0,5, kemudian ininya itu 100, tadi kita sudah dapat 100, kemudian F kakinya itu kelas sebelumnya itu dikurangi 0,4. Nah, didapat per 4, kita hitung, kita masukkan 395,5 ditambah 100 dikurang 84/4 itu dapat 16/4 dikali 28 itu dapat 500,5. Nah, ini untuk kuartil keempat. Jadi yang membedakan hanya I-nya saja dan letak kuartil. Jadi jika kita mencari kuartil 1 kita gunakan 1/4, untuk kuartil 2 2/4, untuk kuartil 3 3/4, untuk kuartil keempat itu 4/4. Baik, selanjutnya itu ada desil. Nah, untuk desil dan presentil ya. Nih, selanjutnya itu desil. Untuk frekuensi kumulatifnya masih sama, kita menggunakan yang tabel sebelumnya, itu yang tabel tadi gunakan untuk kuartil. Nah, untuk yang membedakannya itu sebenarnya pengerjaannya sama seperti seperti kuartil. Nah, hanya yang membedakan desil itu kan kita gunakannya 1/10. Nah, 1/10 untuk desil. Jadi untuk menggunakan desil itu sama, itu kita cari letak desilnya dulu. Letak desilnya. Nah, di sini saya akan mencari letak desil ke-4. Nah, caranya sama seperti kuartil, yaitu hanya membedakan sepernya saja. Untuk desil keempat itu kan 1/10 dikali N. Nah, N-nya itu kan banyaknya data, I-nya itu karena kita mencari desil keempat, jadi 4/10. Nah, untuk TB-nya itu kan di sini dapat 40, berarti letaknya itu di sini kan, di sini, di sini. Nah, sini setelah jadi tinggal kita masukkan 4/10 itu tadi 40. Ini untuk letaknya itu ada di sini letaknya itu, maaf bukan di sini,
apa ada kesalahan, jadi letak kelasnya itu, letak desilnya itu ada di sini, letak desilnya. Nah jadi 40 dikurangi, nah FKD4, nah jadi yang setelahnya ini berarti dikurangi 29 per, nah frekuensinya itu 24, nah jadi kali 28, P nya itu tadi masih sama dengan 28. Dihitung 28,3 ini untuk ini nih. Nah ini tepi bawahnya kurang 0,5 sama dengan 29. Nah ini kuartil, maaf, ini desil yang pertama. Selanjutnya untuk desil yang kedua saya mencari itu desil ke 5. Nah di desil kelima ini sama seperti desil yang tadi saya cari desil keempat, hanya yang membedakannya i nya saja. Jadi di sini karena 5, jadi menggunakan 5 per 10 dikali 100 itu 50. Nah jadi letaknya itu masih di sini, masih di yang 53 untuk letak desilnya. Kemudian kita hitung itu sama seperti tahapnya itu 5 per 10 itu 50, FKD 5 itu frekuensi yang sebelum letak desilnya itu. Jadi desil keempat, desil kelima maaf, didapat hasil 371. Untuk desil ketiga saya mencari itu desil ke-6, itu sama ya, sama dengan desil ke sebelumnya, cuma yang membedakan itu i nya saja. Jadi karena desil ke-6 yang akan saya cari, jadi itu i nya itu i6, i nya itu 6 per 10. Nah kemudian TB 0, TB desil ke-6, nah TB nya itu masih sama tadi, desil ke-6 berarti ada di 60. Nah berarti ada di sini, ada di sini berarti 60 kurang 50 ya, ada di hitung. Kemudian ada di sini kan, ada di sini semua, jadi hitung kemudian dapat 312,8. Untuk desil ke-7 itu sama ya, hanya yang membedakan itu i nya saja, jadi 7 per 10. Nah untuk perhitungannya sama, itu kita tentukan letak desilnya di mana. Desil ke-7 dapat 331,34 itu untuk desil. Nah selanjutnya adalah presentil. Nah untuk presentil itu pengerjaannya itu sama seperti desil, kuartil, dan ya sama seperti desil dan kuartil. Nah, hanya yang membedakan itu untuk mencari letaknya. Nah kalau di presentil itu kita gunakan 1/100. Nah di presentil itu kita gunakan 1/100. Nah untuk sistem pengerjaan ke bawahnya itu sama seperti desil dan presentil itu. Jadi itu kita tentukan letaknya dulu kan. Nah ini untuk letak presentil yang ke-7, presentil ini saya mencari presentil ke-7, yaitu jadi 7/100 karena presentil ke-7 sama dengan 7. Nah letaknya itu berarti ada di mana, di sini kan, ada di sini. Nah, FKP ini itu adalah nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Jadi FK ini sama, ini dikurang ini dikurang ini, kemudian FI nya adalah ini 6, kemudian P nya itu 28 masih sama, P nya itu dengan 28. Nah, jadi titik bawahnya itu yang ini berarti ya 228 kurangi 0,5 dapat hasil segini. Nah kemudian yang presentil kedua itu saya menjadi presentil ke-8, itu jadi 8/10 dapat 8 masih sama ya, hanya yang membedakan TB nya saja, TB nya masih sama 227,5. Yang membedakan itu nilai 8/10N itu untuk presentil ke-8 didapat hasil
241,5. Selanjutnya persentil yang ketiga, saya cari persentil ke-15. Nah, karena persentil ke-15 jadi I-nya itu 15 per 100. 15 per 100 itu dapat 15. Nah, di sini itu letaknya masih sama ya, di kelasnya itu letaknya itu masih di sini, itu jadi bukan perhitungannya sama, yang membedakan itu yang 15 per 10 dikali N nya. Kemudian hitung, masukkan 205, dapat 15. Nah, kemudian dihitung, didapat persentil yang kedua itu adalah 15. Persentil ke-15 adalah 261,73. Selanjutnya yang persentil ke-60. Nah, persentil ke-60 ini I-nya itu 60. Nah, berarti dia letaknya itu ada di 60. Nah, berarti di sini di 60. Nah, itu kemudian TB-nya itu kita pakai yang ini, dikurangi 0,5. Selanjutnya kita masukkan FK ini, berarti dikurang ini, FK ini dikurang ini, FK yang 60 ini dikurang 29, dikurang 5, dikurang 29 terus ini ya 29. Jadi didapat hasil 333,28. Oh maaf, ini berarti posisinya itu berarti di sini salah, di sini posisinya salah, maaf. Di sini posisinya berarti yang P60 itu kan 60, jadi di sini kalau di 53 dia kurang, jadi 60 dikurangi ini, kemudian tinggal masukkan dikali 2. Nah, titik bawahnya jadinya 311,5. Jadi nilainya itu 311,5 ditambah 60 ada nilai ini, kemudian dikurang 53. Nah, 53 ini yang ini. Nah, kali 28 itu tadi P-nya 28, masukkan, dapat hasilnya segini. Jadi persentil ke-60 adalah nilainya 333,28. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas tentang soal permutasi. Nah, permutasi ini saya membuat soalnya itu seperti ini. Nah, jadi soalnya itu dalam suatu kelas akan dipilih 4 dari 15 orang untuk menempati posisi ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Banyaknya cara pemilihan yang terjadi adalah, nah jadi untuk rumus permutasi ini adalah P N, R. Nah, jadi N-nya itu kan N-nya itu jumlah keseluruhan. Nah, N itu jumlah keseluruhan. Ini kan ada 15 jumlah keseluruhannya. Kemudian R-nya itu orang yang akan diambil atau yang akan dipilih, itu ada 4. Ya, 4 itu nomor posisi wakil, bendahara, sekretaris, dan ketua kelas. Nah, jadi tinggal kita masukkan P15,4 ya. Kemudian masukkan 15 faktorial, rumusnya itu N faktorial per N dikurang R faktorial. Nah, tinggal masukkan P15,4 sama dengan 15 faktorial per 15 kurang 4 faktorial. Nah, P15,4 sama dengan 15 faktorial, kemudian 11 faktorial. Nah, tinggal kita uraikan. Nah, di sini kan 15 faktorial dengan 11 faktorial. Nah, jadi yang 15 faktorial kita uraikan cukup sampai dengan 11 faktorial, dan ini bisa kita coret. Nah, 11 faktorial. Nah, 15 faktorial itu ada 15, 14, 13, nah sampai 11. Nah, 11-nya bisa kita coret. Nah, jadi kan tinggal 15, 14, 13. Nah,
15, 14, 13 itu kita kalikan. 15 dikali 14 dikali 13 dapat hasil 2310. Nah, jadi untuk melakukan cara pemilihan yang terjadi itu sebanyak 2310 cara. Nah, selanjutnya itu ada soal kombinasi. Untuk soal kombinasi ini itu saya membuat soalnya itu suatu perusahaan akan mengadakan tes dengan total soal yang disediakan 50 butir jika hanya diperbolehkan mengerjakan 45. Nah, dari soal yang disediakan dengan syarat soal nomor 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan 45 harus dikerjakan. Banyaknya cara yang mungkin dalam pemilihan soal adalah untuk kombinasi ini C N, N, R. Nah, N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, di sini kan ada syaratnya itu soal-soal ini harus dikerjakan. Jadi berarti ini kan harus sudah pasti harus dikerjakan. Nah, jadi untuk C-nya itu kan N-nya itu kan ada 50, kemudian R-nya itu yang akan dikerjakan 45. Tapi karena ini sudah harus dikerjakan, jadi kita kurangi. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti ada 10. Nah, jadi N-nya itu kita kurangi 10 dan R-nya juga kita kurangi 10. Nah, jadi C-nya itu 40,35. Jadi N-nya itu tinggal 40 sama dengan 40 faktorial per N kurangi R. N 40 kurang 35 faktorial per R-nya itu 35 faktorial. Nah, C 40,35 sama dengan 40 faktorial per 40 kurang ini 5 faktorial, kemudian 35 faktorial. Nah, selanjutnya itu kita uraikan. Yang tadi 40 faktorial kita uraikan sampai dengan 35 faktorial. Nah, untuk yang bawahnya tidak perlu kita uraikan karena kita akan mencoretnya. Jadi 40, 39, 38, 37, 36, 35. Cukup sampai 35 faktorial. Nah, ini bisa kita coret. Yang ini kita coret dengan yang 35 faktorial. Nah, jadi kan tinggal 40 dikali 39 dikali 38 dikali 37. Nah, kemudian kita uraikan juga di bawah C-nya. Kemudian yang 5 faktorial kita uraikan. Nah, di sini ada yang bisa dicoret. Ini kemana? 5 dikali 4 20. 20 dikali 2 40. Nah, 40. Jadi yang 40 ini coret. Nah, 40 bisa kita coret. Nah, jadi hasilnya tinggal 39 kali 38 kali 37 kali 36 per 1. Nah, per 3 kali 1 3. Nah, jadi 39 dikali per 3 itu dapat 1974024 per 3 didapat hasil 658.008 cara. 8 pemilihan ini hasilnya permutasi. Baik, itulah